Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini pada maghrib di tengah cuaca mendung ya di Telogo Mas Malang. Sholawat kita salam kepada Rasulullah Muhammad SAW ya di tengah suasana prihatin karena adanya epidemi virus corona. Kita akan melanjutkan kajian kita ngaji peradaban. Ini untuk dakwah di medsos, Gria Literasi Peradaban Instagram, dan juga akun Santri Milenium, akun YouTube kami. Ya, saya bawa speaker karena permintaan teman-teman katanya kurang keras. Ya, ditemani oleh istri tercinta dan juga segelas jahe ini. Kita akan ya bicara serius tapi santai, masih terkait peradaban Romawi. Jadi ini Romawi kuno, karena nanti Romawi berubah menjadi Romawi Kristen yang dikenal dengan Holy Roman Empire. Insya Allah setelah ini saya ingin memperdalam atau ya sekaligus memenuhi janji kemarin kita akan membahas tentang ya perbudakan. Kemarin saya sedikit cerita tentang pemberontakan budak di masa Roman Empire ya oleh tokoh yang bernama Spartacus. Bagaimana dia berhasil memberontak yang dimulai dengan ya mengajak teman-teman budaknya di rumah tuannya. Ya perlu dipahami di masa pemerintahan Romawi itu budak itu bukan hanya orang kulit hitam, tapi orang kulit putih yang ditaklukkan juga dijadikan budak. Ya kan, bahkan bajak laut misalnya dia menyerang kapal pedagang atau kapal apa, ditangkap dijual menjadi budak di pasar-pasar Romawi. Jadi sangat mudah itu orang diperbudak saat itu, sangat mudah. Dan ketika sudah menjadi budak, hell, itulah neraka mereka, karena mereka sudah tidak lagi dianggap manusia, sudah tidak berharga lagi nyawanya. Ya, mereka bekerja di kebun, kemudian menggali tambang perak dan seterusnya. Yang di rumah juga membersihkan rumah, memasak dan seterusnya. Sedang yang bisa berperang, yang mungkin dulunya juga melawan Romawi, ya mereka dijadikan budak untuk diadu dalam gladiator, diadu dengan sesama budak sampai mati, atau diadu dengan singa, harimau dan lain-lain yang kemudian ditonton oleh ribuan orang Romawi di Kolosium. Nah, kalau Spartacus ini di kota kecil Capua ya Kolosiumnya mini ya, tidak sebesar yang di Roma. Tapi ya penontonnya ya ini kayak hiburan, ibarat nonton sepak bola. Ketika budak terbunuh, ditusuk, itu mereka sangat bergembira, mereka sangat senang, ya kan? Bahkan ada yang taruhan dan seterusnya. Jadi ini menjadi hiburan yang sangat ya tentu saja sangat-sangat ya memprihatinkan. Di singkat cerita, Spartacus ini memberontak dibantu oleh teman-temannya di situ. Ya, ada Crixus, seorang Gaul itu di kawasan Jerman kalau negara sekarang. Dan mereka ini memang dilatih untuk bertempur menjadi gladiator. Jadi kalau duel one on one, mereka bisa menang melawan tentara Romawi yang memang juga dilatih dengan standar militer yang baik saat itu. Ya, ringkasnya kemudian setelah membunuh tuannya yaitu Martiatus, Spartacus ini kemudian menghimpun budak-budak yang ada di kota Capua, kemudian dalam perjalanannya menyerbu kota-kota lain, pernah menguasai kota berbenteng ya, sebelum kemudian yang ditaklukkan tentu saja ini ibaratnya bukan militer utamanya Romawi ya, pasukan mungkin polisi ya, selevel polisi kalau zaman sekarang. Jadi pasukan utamanya itu di tangan para magistrat ya, di tangan para tuan tanah yang kaya. Di saat itu Romawi itu sudah republik ya, ini cikal bakal demokrasi ya, kekuasaannya di tangan para magistrat yang ya nggak jauh beda dengan sistem kapitalis sekarang ya, yang menguasai kan bukan presiden tapi pemodal di belakangnya. Nah kalau dulu pemodalnya itu sekaligus jadi jenderal, dia menguasai tentara-tentara Romawi ya. Termasuk nanti yang mengalahkan Spartacus itu adalah dua jenderal terbesar Romawi saat itu, yaitu Pompei dan Marius
Marcus Crassus ya, terutama Crassus ini yang berhadapan langsung nanti dengan legionnya dengan para budak. Yang menurut cerita saya kemarin ya, setelah dikejar-kejar oleh para tentara Romawi di bawah Marcus Crassus, ini legion yang kuat ya, menaklukkan berbagai negeri di Eropa, bahkan sampai ke Syam ya, ke Syria sekarang itu, dan Mesir nantinya ya kan. Sebenarnya itu kuat tentaranya Spartacus itu ratusan ribu, tapi kemudian terjadi perpecahan ya. Temannya Crixus itu maunya melawan, menyerbu ke Roma ya, langsung ibu kota Romawi. Tapi Spartacus ini lebih cerdas sebenarnya, dia menuju ke selatan, mau menyeberang ke pulau Sardinia ya kan. Ya, Crixus yang kemudian melawan, dia dihancurkan oleh pasukan Marcus Crassus, yang kemudian dia tinggal separuh lebih lah pasukan para budak itu, yang kemudian dia terjebak ya di antara Itali daratan dan lautan menuju pulau Sardinia, yang akhirnya mau tidak mau dia juga bertempur mati-matian dan akhirnya juga tewas. Tapi ini sebuah pemberontakan yang sangat legendaris ya, karena ya memang pada hakikatnya manusia itu tidak mau diperbudak, dan tentu ya agama yang baik, sistem pemerintahan yang baik tidak akan ya kan, memperbudak manusia ya kan. Apakah sekarang masih ada? Banyak. Contoh apartheid di Israel itu ya juga dalam sedikit banyak itu juga termasuk perbudakan ya, di mana manusia dilakukan sebagaimana budak. Baik, kemudian berikutnya kita akan membahas Untung Suropati ya kan. Ini mirip ya, tapi ya beda tahun jauh. Kemudian kita akan membahas tentang Untung Suropati. Mohon maaf ya, ini ada tamu karena rekamannya di rumah. Untung Suropati ini juga sama seorang budak ya. Dia kelahiran Bali, namanya Surawiro Aji, nama kecilnya, yang menurut ya ada yang sumber mengatakan ya memang dia dari kecil memang orang biasa, ada yang mengatakan dia keturunan bangsawan Bali. Tapi ya faktanya dia budak, dia di Makassar, yang di bukunya Ratnawati Anhar judulnya Untung Suropati. Untung yang nama kecilnya itu Surawiro Aji tadi itu dibeli oleh Kapten Moore. Kapten Moore membelinya dari temannya yang bernama Kapten Van Weber, yang kemudian dia terpaksa menjual budaknya karena harus pindah tugas ya. Nah, ringkas cerita ya, Kapten Moore ini merasa ketika mempunyai budak si Surawiro Aji ini beruntung, jabatannya naik ya kan. Kemudian banyak yang dia merasa beruntung, akhirnya dia diberi nama Untung, nama Jawa ya, karena dia menjajah di Jawa. Kemudian dari kecil dia tugasnya adalah ya merawat anaknya Kapten Moore ini, namanya Susan Moore ya, merawat kebun, membersihkan rumah ya, itu budak yang masih mendingan dibanding budak di Romawi ya. Tapi kemudian karena baiknya Untung, mungkin juga karena pinternya dia merawat Susan, akhirnya Susan jatuh hati dan diam-diam menikah ya kan. Ketika ya umurnya hampir 20 tahun itu Untung Suropati, belum Suropati ya, nanti Suropati itu ada ceritanya sendiri ya kan. Setelah itu dia ditangkap di penjara, kemudian Susan oleh ayahnya dipulangkan ke Belanda, yang akhirnya Untung kemudian sebelum pulang Susan itu membebaskan Untung. Dia menjadi pelarian dan ya kayak Robin Hood itu, dia membunuh orang Belanda, centeng Belanda di Batavia. Sampai akhirnya ada suatu kejadian di mana ketika itu Sultan Ageng Tirtayasa di Banten kan, pemberontakannya untuk mengusir penjajah ya, digagalkan. Lalu putranya kemudian juga menyerah, tapi dia mau ke Batavia untuk memberikan ya, penyerahan dirinya, harus dijemput oleh seorang tentara atau perwira yang lokal ya, bukan orang Belanda, yang akhirnya Belanda kemudian mendatangi Untung dan kemudian menawarkan untuk dijadikan militer, karena sejak kecil dia
memang cita-citanya menjadi militer setelah melihat orang Belanda di Batavia. Dan baik, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.